Halo Madridista, siap dapat kabar panas dari Bernabeu? Inilah Blanco Corner. Semua berita terbaru dari Real Madrid kami rangkum khusus untuk kamu. Halo Madrid. Real Madrid akan bertandang ke markas Khairat Almaty pada matchday kedua Liga Champions 2025-26, Selasa 30 September malam WIB di Almaty Central Stadium. Di atas kertas, Los Blancos jelas lebih diunggulkan, namun laga ini tetap menyimpan tantangan tersendiri. Khairat Almaty tampil di fase utama Liga Champions untuk pertama kalinya setelah menembus babak kualifikasi. Debut mereka kurang manis karena kalah 1-4 dari Sporting Lisbon, namun tim asuhan Rafael Urazbahtin kembali percaya diri setelah menang di Liga Domestik atas Henniez pada 22 September. Dengan waktu istirahat yang cukup, mereka siap memberi kejutan di hadapan publik sendiri. Apalagi, Khairat punya rekor kandang impresif, tak terkalahkan dalam 10 dari 11 laga terakhir di semua ajang, 9 menang, 1 imbang. Di sisi lain, Real Madrid datang dengan misi penting, bangkit setelah kekalahan 2-5 di derby melawan Atletico Madrid. Meski begitu, secara historis, Madrid punya catatan luar biasa di Eropa dengan 24 kemenangan dari 30 partai pembuka Liga Champions. Mereka juga hanya kalah 2 kali dalam 18 laga terakhir di semua kompetisi. Namun, catatan tandang mereka di Eropa masih perlu diperbaiki, setelah musim lalu hanya mencatat 3 kemenangan dari 7 laga tandang. Pertemuan perdana ini akan menjadi ujian karakter bagi skuad Xabi Alonso. Madrid tetap difavoritkan dengan kedalaman skuad dan pengalaman di level tertinggi, sementara Khairat berusaha memanfaatkan momentum kandang serta semangat debut untuk membuat kejutan. Menjelang pertandingan matchday kedua Liga Champions 2025-26 lawan Khairat Almaty di Almaty Central Stadium, Selasa 30 September tengah malam WIB, pelatih Real Madrid, Xabi Alonso, menegaskan bahwa timnya datang dengan tekad penuh untuk meraih kemenangan. Dalam konferensi pers resmi, Alonso menekankan bahwa tidak ada lawan yang bisa diremehkan di Liga Champions, termasuk Khairat yang baru pertama kali tampil di babak utama kompetisi. Ini adalah pertandingan Liga Champions UEFA. Tidak peduli siapa lawannya atau di mana, tujuan kami tetap menang. Start bagus penting, kami sudah menang di kandang dan sekarang ingin menambah poin di laga tandang, ujar Alonso. Mantan pelatih Bayer Leverkusen itu juga menyebut persiapan tim berjalan baik, terutama untuk memperbaiki kelemahan yang terlihat saat derby Madrid. Kami berlatih dengan baik dalam pressing, bertahan, dan menyerang. Dengan performa kami, menghadapi tim manapun akan selalu kompetitif, jelasnya. Soal rotasi, Alonso memastikan siapapun yang dimainkan tetap bagian dari tim utama. Besok 11 pemain Real Madrid akan turun, dan itu akan menjadi tim yang sangat kompetitif menghadapi lawan yang baru tampil di Liga Champions, tegasnya. Alonso pun menyinggung kekalahan 2-5 dari Atletico, yang menurutnya harus dijadikan pembelajaran. Kami tidak dalam kondisi terbaik, tetapi itu bagian dari proses. Kami sudah 58 hari bersama dan akan terus berkembang, katanya. Tentang kondisi mental skuad, ia menegaskan fokus harus segera bergeser ke laga berikutnya. Kekalahan di derby itu sudah lewat. Sekarang saatnya berpikir tentang apa yang akan kami lakukan besok. Kami tidak ingin kehilangan poin, pungkas Alonso. Xabi Alonso menegaskan bahwa Jude Bellingham tetap menjadi salah satu pemain kunci dalam proyek barunya di Real Madrid. Menurut sang pelatih, Bellingham saat ini baru berada di level 80% dari potensi sebenarnya, dan sisanya hanya bisa dicapai lewat latihan konsisten serta menit bermain reguler. Alonso bahkan mengakui mungkin keliru memaksanya menjadi starter dalam derby melawan Atletico, tetapi menegaskan dirinya tak ingin larut dalam kesalahan tersebut. Bellingham dianggap sebagai salah satu gelandang tengah terbaik di dunia, namun belakangan ia disorot karena performanya belum sebaik musim debutnya. Beberapa penggemar Madrid mengkritiknya, tetapi sang pemain mengaku tidak terganggu oleh tekanan. Ia paham benar bahwa bermain di Santiago Bernabeu selalu menuntut standar tertinggi. Pada musim pertamanya, Bellingham tampil luar biasa, mencetak banyak gol dari peran yang lebih dekat ke kotak penalti dan membantu Madrid meraih 5 trofi besar. Namun, gaya itu sedikit menggeser perannya sebagai gelandang murni, posisi yang dahulu membuatnya bersinar di Borussia Dortmund. Alonso kini ingin mengembalikan Jude ke peran dominan di lini tengah, dengan fokus lebih besar pada kontrol permainan ketimbang sekadar produktivitas gol.
Madrid membutuhkan versi terbaik Bellingham untuk menjaga peluang meraih gelar musim ini. Meski masih berusia 22 tahun, ia sudah menjadi salah satu pemimpin di ruang ganti. Klub yakin, dengan pengalaman dan ketenangan Alonso, Jude bisa kembali ke jalur yang tepat dan berkembang menjadi pemain yang jauh lebih berpengaruh, baik di Madrid maupun tim nasional Inggris. Nama Federico Valverde kembali jadi sorotan setelah laporan menyebutkan adanya minat serius dari dua klub besar Liga Primer Inggris pada musim panas lalu. Bahkan, sempat beredar sindiran bahwa mereka siap mengajukan tawaran hingga 110 juta euro untuk memboyong gelandang Uruguay itu. Namun, pihak Real Madrid menutup pintu rapat-rapat. Valverde tidak dijual. Bernabeu tidak ingin mendengar wacana transfer sang wakil kapten, yang dipandang sebagai salah satu pilar utama di lini tengah. Meski begitu, awal musim 2025-26 tidak berjalan ideal bagi Valverde. Penampilannya menuai kritik karena terlihat jauh dari standar biasanya. Pemain yang dikenal memiliki energi tanpa henti dan kontribusi besar di kedua sisi lapangan ini belum mampu menunjukkan pengaruh besar, terutama setelah Madrid kalah telak dari Atletico Madrid dalam derby. Kekalahan itu menegaskan bahwa Xabi Alonso masih mencari formula terbaik bagi timnya, termasuk peran optimal bagi Valverde. Di balik sorotan negatif, klub tetap percaya penuh pada sang gelandang. Mereka menilai fase sulit adalah hal wajar dalam karir seorang pemain, apalagi Valverde sudah sering tampil konsisten di musim-musim sebelumnya. Kini tantangan terbesar baginya adalah menemukan kembali posisi terbaik dan dominasi di lini tengah, agar Madrid bisa kembali memaksimalkan potensinya. Valverde sendiri diyakini sadar bahwa ia bisa tampil jauh lebih baik. Sebagai wakil kapten, ia memikul tanggung jawab besar untuk bangkit. Madrid dan Alonso percaya, dengan kesabaran serta kerja keras, performa terbaik Fede akan kembali hadir di momen-momen penting musim ini. Menurut laporan Defensa Central, Real Madrid hampir menyelesaikan dua rekrutan penting untuk musim panas 2026, Ibrahima Konate dari Liverpool dengan status bebas transfer, serta Nico Paz dari Como dengan biaya sekitar 10 juta euro. Langkah ini masih menunggu lampu hijau dari Xabi Alonso, yang terus menganalisis kebutuhan skuadnya di bulan-bulan awal memimpin Los Blancos. Alonso menyadari bahwa timnya memerlukan tambahan kualitas dan kedalaman. Real Madrid ingin memastikan skuad tetap kompetitif, baik di level domestik maupun Eropa. Meski kemungkinan revisi kesepakatan masih ada, klub hampir pasti akan melanjutkan perekrutan keduanya karena keyakinan besar terhadap potensi mereka. Konate sendiri sedang mengalami awal musim yang sulit di Liverpool, sehingga memunculkan keraguan terkait performa jangka pendeknya. Namun, Madrid menilai bek asal Prancis itu tetap memiliki potensi besar untuk memperkuat lini belakang dalam jangka panjang. Sementara itu, Nico Paz justru menjadi sorotan positif. Produk Akademi Madrid itu tampil cemerlang di Como, berkembang menjadi salah satu pemain muda terbaik Serie A, dan kini siap pulang untuk memperkuat tim utama. Meski Konate masih menjadi sosok yang menimbulkan pertanyaan, optimisme di dalam klub lebih besar terhadap Nico. Kombinasi keduanya diyakini mampu menambah stabilitas pertahanan sekaligus kreativitas lini tengah, dua aspek yang dianggap penting oleh Alonso untuk proyek jangka panjangnya. Terima kasih sudah nonton Blanco Corner. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe supaya kamu gak ketinggalan semua kabar terbaru Real Madrid. Hala Madrid!